Selamat sore para wanita, ibu-ibu sekalian dari PWKI. Mari kita akan kembali untuk mengikuti renungan online dari PWKI di Wonosobo ini. Sebelum kita memulai renungan pada sore hari ini, kita akan lebih dahulu menyanyikan pujian Manfaatkan Waktumu. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Mari kita akan mengawali di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami para wanita PWKI di Wonosobo akan mengikuti renungan pada sore hari ini untuk bersama-sama kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, bahkan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami dapatkan pada renungan pada sore hari ini, kami para wanita boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, sehingga apa yang Engkau mau, apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami bisa melakukannya seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami semua para wanita boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama juga di dalam kebersamaan ini untuk mengerti akan kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, kami tahu ada kehidupan yang tidak suka, yaitu iblis yang selalu berusaha untuk menggagalkan. Itu sebabnya kami mau bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Biarlah roh-roh yang mengganggu Engkau usirkan dan berikan kami kesukaan, kesatuan hati untuk bersama-sama di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pada sore hari ini saya berikan judul Waktu yang Sisa. Waktu yang sisa kita ambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat ini mungkin sering kita dengar, waktu yang sisa. Selama kita dalam kondisi sehat, kita tidak akan menyadari kita melakukan atau membuang waktu dengan sia-sia. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang sakit, baru kita mungkin menyadari bahwa waktu yang sudah berlalu tidak kita manfaatkan dengan baik, bahkan banyak yang kita buang dengan sia-sia. Dan kadang dalam kondisi yang sudah tidak berbuat apa-apa, kita tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Dan dari situ kita baru menyadari pentingnya atau bergunanya waktu-waktu yang sudah kita lalui, yang Tuhan berikan untuk kita. Itu sebabnya melalui firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah tadi kita baca, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Keinginan manusia itu memang banyak hal, dan kecenderungannya keinginan manusia itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, bahkan tindakan-tindakannya itu justru mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, menghancurkan, bahkan juga menghancurkan diri sendiri, tetapi juga menghancurkan orang lain. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan, jangan kita menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, apa kehendak Allah yang bisa kita turuti? Ada banyak hal di dalam firman Tuhan, tetapi pada sore hari ini saya hanya akan mengungkapkan 3 hal. Kehendak Allah yang pertama yaitu pengudusan. Itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Mari kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kita tahu hidup kudus itu kalau dikatakan memang mudah, tetapi dipraktekkan itu banyak hal yang sering mengganggu kehidupan kita. Dalam pemikiran kita, kalau percabulan itu secara jasmani mungkin kita tahu ada perselingkuhan, ada kenajisan, hal-hal yang sudah kita tahu secara jasmani. Tetapi percabulan kadang kalau kita justru menjauhi dalam ibadah atau menjauhi Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri atau mengundurkan diri dengan Tuhan, itu pun di hadapan Tuhan juga hal yang cabul atau hal yang najis di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan selalu ingatkan melalui firman Tuhan, kita bisa lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu beribadah.
Itu juga merupakan kehendak Tuhan. Kita baca Ibrani 10 ayat 25 kita baca. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, kita melakukan kehendak Allah yaitu dengan beribadah. Kalau pada masa pandemi memang kita beribadah secara online sehingga kesempatan-kesempatan kita untuk bertemu dengan sesama itu sangat dibatasi. Tetapi sekarang setelah kita sudah bebas dari pandemi, kita boleh kembali beribadah, kita bersekutu dengan umat Tuhan, dengan sesama, kita bersosialisasi. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25 ini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti kita harus bertemu di dalam ibadah dengan sesama umat, beribadah bersama-sama di dalam gereja, sehingga kita bersosialisasi. Tentu kita bertemu dengan sesama kita, selain kita juga mau bertemu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita belajar untuk bersosialisasi dengan sesama, bagaimana bergaul dengan umat-umat Tuhan, menghadapi karakter-karakter yang berbeda-beda, tetapi kita bisa menyikapi sehingga tetap terjadi persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu di dalam berbuat baik. Kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, lewat kita berbuat baik kita bisa membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Bahkan kalau kita berbuat baik, orang lain juga yang akan bisa menilai siapa kita. Kita nggak perlu di dalam perbuatan baik, tidak perlu harus diekspos, tetapi kita melakukan apa yang terbaik untuk sesama kita. Bahkan di dalam Galati 6 ayat 10 kita akan baca. Di dalam Galatia 6 Galati 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, selain kita berbuat baik kepada semua orang, kita juga memperhatikan dengan kawan-kawan seiman. Jadi lewat firman Tuhan pada renungan sore hari ini kita jangan mengutamakan keinginan manusia, meskipun kita juga mempunyai keinginan-keinginan yang banyak, tetapi kita belajar untuk menuruti kehendak Allah. Ada banyak hal, tetapi hari ini kita hanya merenungkan 3 hal. Yang pertama dengan hidup kudus, yang kedua kita selalu beribadah atau tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, waktu-waktu kesempatan untuk beribadah. Dan yang ketiga kita belajar berbuat baik. Berbuat baik itu bisa secara dengan tenaga kita atau bisa juga dengan kemampuan pikiran kita atau ide-ide kita, dan juga bisa dengan finansial atau keuangan yang Tuhan berikan untuk kita. Sehingga kita berbuat baik untuk sesama kita, baik orang-orang luar, tetapi juga yang terutama orang teman-teman seiman
di dalam Tuhan. Inilah renungan kita pada sore hari ini. Biarlah kita bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini untuk bisa hidup kudus, beribadah, dan berbuat baik. Sehingga apa yang kita lakukan mendatangkan kebaikan baik untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Inilah renungan kita pada sore hari ini. Marilah kita akan akhiri. Kita kembali akan menyanyikan lebih dahulu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kalau kita memanfaatkan waktu yang sisa sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita akan akhiri renungan pada sore hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, jika kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui 1 Petrus 4 ayat 2, di mana kita harus memanfaatkan waktu yang sisa untuk kami tidak menuruti keinginan manusia, tetapi kami menuruti kehendak Allah. Kehendak Allah memang ada banyak di dalam firman Tuhan, tetapi pada renungan pada sore hari ini, biarlah 3 hal yang sudah dinyatakan, kami boleh melakukannya dengan yang terbaik bagi Tuhan, untuk selalu hidup kudus, untuk kami beribadah, tidak menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan yang terakhir untuk kami selalu berbuat baik. Kiranya apa yang bisa kami kerjakan, kami boleh melakukannya dengan tulus, dengan penuh kerelaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kami perbuat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama juga
orang-orang atau kawan-kawan seiman. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar kasih karunia boleh menaungi para wanita, sehingga hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami menaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di